Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 15 Bandung, yang kami hormati Bapak Manajemen SMK Negeri 15 Bandung beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik kependidikan SMK Negeri 15 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi annama alaina bin maliman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam agenda rutin SMK Negeri 15 Bandung, yaitu kajian muslim di bulan Juni 2024 dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, juga kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya Lia Aprilianti selaku pemandu kegiatan hari ini untuk membacakan susunan acara kajian muslim SMK Negeri 15 Bandung. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan tausiah dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Mulyadi SAG. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu.
والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi Malik Mulyadi SAG. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak Yudi Mulyadi SAG. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan, juga bagi kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan tausiah dengan tema peningkatan akidah menjelang kurban yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mizanuddin MPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih la nuhsi thana'an 'alaika kama atnaita ala nafsi kama yanbaghi lijalali wajhika wa adhimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, berkat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini bisa hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini menjadi saksi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
untuk keluarganya, saudaranya, sahabatnya, umatnya, sampai kepada kita selaku pewaris risalahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana diketahui oleh semua bahwa di SMK 15 setiap 1 bulan 1 kali ada kajian muslim. Hanya untuk pengisi acara pada hari ini yaitu si Puput, Ustadz yang biasa bergaul sehari-hari dengan Bapak dan Ibu di sini, sehingga dengar suaranya pun sudah nggak aneh lagi. Tapi kita berprinsip undur manfalah orang tandur manfalah. Perhatikan apa yang disampaikannya, jangan perhatikan orangnya. Dah amal orang nama pilih kene tiba lagi kaset kan bikin kayu. Nah, mulai yang dibutuhin dulu. Bahasan pada hari ini sedikit saya garis bawahi ciri tanda orang yang beriman apabila dibacakan Al-Quran wa idza tuliyat alaihim jadathum iman. Barusan kita telah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, jiwa kita bergetar bahwa jiwa qulubuhum berarti di dalam jiwa ada iman. Tapi kalau lempeng perlu dipertanyakan lagi keimanannya. Sesuai dengan judul, saya tidak akan panjang membahas masalah ini. Apa sebab nanti saya sediakan untuk tanya jawab tentang masalah apalagi menjelang kurban ya. Ataupun bebas masalah apa saja, masalah agama yang bisa saya jawab, yang tidak bisa ya insya Allah saya cari lagi sumbernya. Sebentar lagi pada tanggal 17 kita akan masuk kepada hari raya besar, yaitu hari raya Adha ataupun hari raya Kurban, di mana pada saat itu saudara-saudara kita melaksanakan kegiatan akhir dari pelaksanaan ibadah haji yang ada di sana sebelum tahawul. Maka mudah-mudahan saja saudara kita yang sekarang lagi berjuang di sana diberikan kesehatan, akidah yang mantap, dan terutama menjadi haji mabrur. Haji mabrur, mabrur itu untuk mencakup keseluruhan, tidak ada mabruroh, tidak ada, pokoknya haji mabrur di sana. Haji itu artinya pengunjung. Jadi sudah sampai ke sana, orang mengatakan pengunjung ke sana, ke Mekah. Tapi ada juga orang yang sudah kembali masih tetap pengunjung. Hajinya masih tetap dipakai kan ya. Jadi sudah pulang dari sana, sudah selesai mengunjunginya, pas pulang ke sini tetap hajinya dipakai. Malahan itu disebut haji teh ada bau. Hajinya harus dipakai, gitu kan. Padahal rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji itu beneran rangkaian. Tapi nu ahli sholat, nah di belakang itu pakai es. Besok zakat di belakang pakai jas, tapi nah hari pas haji pakai hak. Itu metode sedupan proyek pada tahun 1916. Jadi ditekankan orang yang sudah ke sana diberi gelar hak. Tujuannya satu, akidahnya supaya rusak dengan merasa diri sudah haji timuria, dan yang kedua ditandain nanti kalau ada orang yang memberontak kepada pemerintahan Belanda, maka ini yang perlu ditangkap lebih dulu, orang yang sudah orang yang sudah ke sana. Berarti dia dapat ilmu dari sana, itu yang lebih dulu. Itu menurut sejarah. Saya baca hari itu. Jadi pas pulang di sana, pengunjung masih tetap dipakai. Ya walau alam itu hak pribadi gitu kan ya. Tapi dari dulu saya juga belum pernah dipakai hal itu, malahan saya malu. Kenapa diberikan rezeki oleh Allah, lalu diberangkatkan labaika Allahumma labaika panggilan Allah, lalu sekarang harus bangga dengan itu, jadi timbullah rasanya. Gelar pun karena urusannya di sekolah aja, urusannya dinas, pakai gelar. Padahal pemberian dari Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, harus bangga, malu. Ini mah berhubung
ini aja lah pemuksian SAG MPDI kan ALM lah belum ALM lah coba kayak ALM dan ALM lah belum insya Allah ya insya Allah semua juga ya mungkin saja saya yang duluan ibu belakangan atau bapak belakangan atau mungkin saja bapak yang duluan saya yang belakangan kan masalah usia mah tidak ada yang tahu ya hanya yang jelas sekarang kita berada di penghujung akhir zaman. Rasulullah bersabda dan diperkuat oleh para sahabat bahwa umur umatku tidak akan mencapai 1500 tahun. Sekarang 1447 ya mungkin hanya beberapa tahun lagi gitu. Dunia ini akan hancur. Tanda-tanda kehancuran dunia sekarang sudah nampak. Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik. Ayyul fa'al ilmu pengetahuan terangkat tinggi. Zaman sekarang ilmu pengetahuan terangkat tinggi. Peristiwa yang terjadi di Amerika, di Inggris, seluruh dunia kita bisa lihat pada saat ini. Biarpun jarak tersebut jauh, tapi kita bisa langsung ngobrol dengan video call itu. Itu kan pengetahuan terangkat tinggi. Tapi wayal itu jauh, mereka berada dalam kebodohan. Ilmu pengetahuan terangkat tinggi, aya kalkulator dengan HP ngitung jumlah gampang. Tapi makin wayal itu jauh, tapi mereka tetap berada dalam kebodohan. Yang dimaksud berada kebodohan ini dalam mengenal Allah. Mereka tidak tahu Allah itu di mana. Mereka tidak tahu siapakah Allah itu. Apa sebabnya? Yang dipikirkan oleh mereka adalah pengetahuan yang tinggi. Nah, nilai kamu berapa? Bahasa Inggris berapa? 8. Matematik berapa? 9. Alhamdulillah. PAI pas-pasan 7A jangan naon PAI malah. Gitu. Padahal PAI dibawa ke akhirat. Gitu kan? Anak kurang les bahasa Inggris, les bahasa Jepang, les bahasa misalkan Mandarin yang lain sebagainya, tapi bahasa Quran tidak panggil khusus guru untuk baca Quran di rumah. Malahan waktu ngaji kamana rek ngaji, lah ngaji bukan kerulangan bening ngapalkeun. Nah itu mereka berada dalam kebodohan, padahal hidup di muka bumi ini tidak akan lama. Esok atau lusa kita akan kembali kepada Allah. Itu yang menjadi pegangan kita akan kembali kepada Allah. Itu ayat betul jahul, ayat robal khamar, merajalelanya minuman keras, ayat halal zina, dan merajalelanya masalah perzinahan sekarang sudah terbukti. Hadis Rasulullah menyebutkan menjelang kehancuran dunia, Arab Saudi akan kembali ke jahiliyah. Sekarang kan Arab sudah jahiliyah, Arab sudah berkiblat ke Amerika, dan di depan Ka'bah sekarang ada yang joget-joget, tiktokan segala macam. Dan orang yang paling tidak disukai oleh Imam Masjidil Haram ketika mereka berdakwah, yaitu orang Indonesia datang ke Mekah bukan ibadah tapi selfie. Lalu diposting, akhirnya nilai pahalanya, nilai ibadah itu hilang pada saat itu. Makanya kita perlu kehati-hatian. Apa sebabnya? Yu'ta biyaumil kiamatin bisuhufi muhtamatin. Ketika kita kembali kepada Allah, bisuhufi muhtamatin, diberikan suhuf yang terkunci, diberikan catatan. Fatan sabu baina yadani ta'ala, maka suhuf itu diserahkan kepada Allah. Fayaqulullah, Allah berfirman, alqa hadiri, buang catatan orang ini, buang suhuf ini, saya tidak butuh, kata Allah. Para malaikat berbicara lagi, wa ijatika ma ra'aina ila ghairi, Allah, kenapa catatan ini wa ijatika ila ghairi, demi keagunganmu ya Allah, catatan ini adalah catatan baik semuanya. Zakatnya, sholatnya, puasanya, ngajinya, ada catatan semuanya di sini. Tapi kata Allah, la al-qalibul wajh, la aqbala idul wajh. Kami tidak membutuhkan catatan yang menurut kamu baik, tapi bukan karena aku hancur amalnya, karena keikhlasannya tidak ada.
hancur amalnya karena timbul ria, dan hancur amalnya karena melaksanakan suatu amalan yang tidak Rasul contohkan. Hancur amalnya. Jadi kita kembali kepada Allah menerima catatan, ternyata catatan kita ada kebaikan tetapi hati kita tidak baik, yaitu dalam keadaan ria dan lain sebagainya, maka hancur. Sedangkan kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Makanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa biqaulin salim. Nanti pada suatu hari itu tidak ada artinya malun, harta kekayaan yang banyak tidak ada artinya. Banun, anak-anak yang kita banggakan pun anak anu agung tadi anu kadua ayam tadi nanti mah tidak ada artinya. Tapi illa biqaulin salim, hati yang selamat yang bisa menyelamatkan kita terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Maka mulailah kita memilih hati, segala sesuatu yang kita langkahkan dasarkan dengan ikhlas kepada Allah, didasari dengan ibadah. Kalau didasari dengan ikhlas, didasari dengan ibadah kepada Allah, tidak tercapai keinginan dunia, tapi Allah nanti akan mengabulkannya di akhirat. Dunia itu paling-paling hanya beberapa jam saja, tetapi kembali kepada masa, kembali ke akhirat, di sanalah kehidupan kita yang kekal dan abadi. Mustaqarrun ilahi, tempat tinggal yang hanya sebentar. Mata'ul gurur, kenikmatan yang hanya puan yang namanya muka bumi itu. Makanya ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, kan Adam aslinya tinggal di surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, tinggal kamu di surga. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah, kamu jangan mendekati pohon itu. Kalau kamu mendekati pohon itu, maka kamu akan binasa. Setan menggoda, terus menggoda kepada Nabi Adam. Nabi Adam seorang nabi, terlindung dari godaan setan. Akhirnya setan tua menggodakan Nabi, nggak bisa. Kurang goda istrinya, digodalah Siti Hawa. Sebab istrinya Siti Hawa kan bukan seorang nabi, digodalah istrinya. Akhirnya bilang, Pak, saya ingin nyoba pohon itu. Kata setan, pohon itu pohon yang bagus, kalau kita makan kita akan kekal di surga. Dengan bujuk rayu setan, akhirnya Nabi Adam pun suaminya kalah, berhubung remeh, istrinya pingin pohon itu, pingin pohon itu. Akhirnya kata Nabi Adam, ya udah tuh lah, kalau gitu ya ngambil saja. Ngambil saja. Ajalah kumas syaitan, digelincirkan oleh setan. Begitu dia ambil, dimakan. Di dalam Quran tidak ada dikatakan itu buah kuldi. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa Nabi Adam makan sampai di sini sampai jadi donor laki, dan perempuannya Siti Hawanya sampai jadi payudara pinarut. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi saya baca di Bible, kitab Kejadian, Perjanjian Lama, ada di sana disebutkan bahwa itu namanya buah holdi, dan Nabi Adam memakan sampai ke tenggorokannya, sedangkan Siti Hawa sudah makan sampai ke dadanya. Itu di Bible adanya, di Al-Quran tidak ada. Tapi itu jadi cerita, disebutnya cerita Israiliyat, gitu kan. Banyak cerita Israiliyat yang beredar sama kita dan disampaikan oleh para ustadz juga. Nah, karena menyalahi aturan, kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah, janganlah kamu mendekati pohon ini. Tetapi malah memakan, maka ihbitu ba'dukum li ba'din, turunlah kamu dari surga ke muka bumi. Ketika diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam, ya Allah, bagaimana saya harus hidup di tempat yang baru, hidup di tempat yang asing, sedangkan inna khalaqal insana bikabar, Allah menciptakan manusia di tempat yang penuh dengan masalah. Allah menciptakan manusia di tempat dengan berbagai macam problema. Maka Nabi Adam begitu turun ke muka bumi, ya Allah, bagaimana saya harus di tempat yang ini? Maka turun wahyu berikutnya, paman tabi'a hidayah fala
khaufun alaihim walahum ya. Barang siapa yang mengikuti petunjuk kata Allah, fala khaufun alaihim walahum ya, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa khawatir. Kamu akan merasakan ketenangan di muka bumi kalau mengikuti petunjukku kata Allah. Makanya kalau jiwa kita ingin tenang, jiwa kita ingin damai, kehidupan kita ingin senang, yaitu ikutilah petunjuk dari Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Maka kalau ikut petunjuk itu, jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Ingat, ilat tatmainal qulub ila bidzikrillah. Dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Apakah umat Islam sudah yakin tentang itu? Kan masih banyak umat Islam belum yakin tentang itu. Problema kehidupan yang banyak, apapun bentuknya, hanya dengan sholat bisa selesai. Makanya Allah memanggil, hayya ala sholat, mari kita sholat. Untuk apa sholat? Hayya ala falah, supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses dengan sholat. Tapi saya sering sholat tapi hidupnya asal masih goncang tidak tenang dan cita-cita terkabul, dikatakan sukses. Lalu bagaimana cara sholatnya? Cara sholatnya yaitu di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah Allah melihat kepada kita, seolah-olah Allah memperhatikan kita. Makanya ketika kita baca sholat dari mulai bismillah itu harus kita ingat sampai terjemahannya di nahate. Pas mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kami beribadah kepadamu, ya Allah kami minta pertolongan kepadamu, maka diingat itu, maka baru sholatnya berhasil. Tapi kadang-kadang kan itu Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ingat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ketumpungna kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in-nya dilupakan. Mulai sekarang coba nanti sholat dari mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku ingat kepadamu ya Allah, beribadah kepadamu ya Allah, dan aku minta pertolongan kepada kamu ya Allah. Itu ingat, itu akan terasa beda. Ya, terasa beda dan rasakan bedanya. Setelah melaksanakan sholat, jiwa kita menjadi tenang. Sehubungan dengan sebentar lagi kita akan masuk pada Idul Kurban, ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadisnya 518. Rasulullah bersabda, ma minni min ayamin, tidak aku temukan di hari-hari yang lain, al-a'malu sholihan biha, orang yang beramal soleh pada hari itu, ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Yakni 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Aina kasabaraha hari ya? Dzulhijjah kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tuh. Aya kana waktu Bu, aya kana waktu. Barang siapa yang beramal pada 10 hari di awal Dzulhijjah, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Kalau berkata para sahabat, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Lebih baik amalan 10 hari di awal Ramadan daripada jihad fisabilillah. Artinya bukan jihad fisabilillah jelek, tapi jihad fisabilillah dibandingkan dengan 10 hari awal Dzulhijjah itu nilainya lebih baik. Kecuali ila rojulin, seorang laki-laki yahruju yang keluar an usihim, dengan dirinya, wa malihi, dan dengan hartanya, walam yarji, dan tidak kembali lagi ke tempatnya, maka nilai itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamai dengan amalan-amalan yang lainnya. Jadi simpelnya begini, di 10 hari menjadi 10 hari awal bulan Dzulhijjah, walayal as, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, apabila kita beramal pada hari-hari itu,
maka amalan itu lebih dicintai oleh Allah. Malahan nilainya hampir menyamai jihad fisabilillah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan dirinya dan hartanya berperang di jalan Allah, walam yarji bisai, dan dia tidak kembali ke tempatnya. Artinya orang yang mati syahid itu mah nilainya di hadapan Allah paling tinggi dan langsung tanpa hisab masuk ke surga Firdaus. Itu nilainya. Sedikit saya ada inspirasi. Ada teman saya, dia melaksanakan kuliah di Kairo Al-Azhar. Dia punya teman orang Palestina. 3 hari lagi mau ujian dokter. 3 hari lagi mau ujian dokter, datang telepon dari ibunya. Ini kisah nyata, bukan cerita. Datang telepon dari ibunya. Nah, pulanglah. Ada apa, Bu? Pulanglah. Nah. Bapak kamu, saudara kamu sudah hidup mulia sekarang di hadapan Allah. Beliau mati syahid, dibantai oleh orang-orang Israel laknatullah. Maka apakah kamu tidak ingin hidup mulia seperti saudara-saudaramu, seperti bapakmu? Pulanglah. Tinggalkan semua kehidupan dunia, tapi kamu pulang supaya kamu hidup mulia di sisi Allah. 3 hari lagi mau ujian dokter sidang. Dia tinggalkan semuanya, terus dia berkemas, dia langsung pulang ke Palestina. Sampai di Palestina dia masuk bergabung dengan pasukan Hamas, mengangkat senjata, dan dia ikut berperang, akhirnya terbunuh oleh tentara Israel. Mendengar berita ibunya, anak saya, suami saya telah kembali kepada Allah, hidup mulia di sisi Allah, mati syahid, maka saya pun ingin bergabung dengan mereka. Maka ibunya gabung juga dengan pasukan Hamas di sana, lalu mengangkat senjata dan terjadi perang, akhirnya mati juga di bom, kena bom, meninggal dunia. Itulah contoh keluarga yang di dunia kelihatan menderita, habis semua dibantai oleh tentara Israel, tapi di hadapan Allah hidup mulia. Terus terang saya mendengar kisah itu padahal cuma WA gitu dari teman, mendengar kisah itu tergetar hati. 3 hari lagi mau ujian dokter, sampai pulang karena apakah kamu tidak tertarik dengan saudaramu hidup mulia mati syahid si Allah? Maka seperti itulah perjuangan mereka. Maka orang yang seperti itulah tidak bisa ditandingi amalnya. Tidak bisa, itu mau udah masuk surga Firdaus. Hanya kita belum mampu tentang masalah itu. Kembali aja pada pokok tadi, yaitu 10 hari menjelang 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu adalah amalan. Apabila beramal soleh pada saat itu, maka ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Amal soleh apa saja? Ayolah kita memilih di hati kita. Yang biasanya kita melaksanakan sholat saja, assalamualaikum, assalamualaikum, gak jeleng lumpat, tambahan itu sholat sunat. Sholat sunat itu nafilah. Nafilah itu bahasa Arab ekor. Lamun domba atau sapi tidak ada ekor kan itu pantas. Maka dengan adanya nafilah ada ekor, pantasnya juga itu. Jadi kepantasan melaksanakan sholat bagi orang muslim, yaitu tidak hanya wajib tapi ditambah dengan melaksanakan sholat sunnah. Jadi begitu beres assalamualaikum bertanya, tapi tambahkan dulu sholat 2 rakaat. Ya, bahagia. Ada waktu sebelum mengajar, masjid ada, air ada, sholat duha, nambahan amalnya. Gitu. Itu karena di bulan ini ada waktu beberapa hari lagi amalan soleh kita dicintai oleh Allah. Ditambah lagi ketika kita melaksanakan sholat, biasanya ingat-ingat assalamualaikum udah, tapi sekarang dari mulai awal Allahu Akbar, maka di sanalah kita mulai bacaan sholat kita diperhatikan, diterjemahkan dengan hati sampai selesai. Itulah amal soleh kita. Ada peningkatan amalan yang
dicintai oleh Allah, yaitu 10 hari ini. Walau alam apakah kita sampai kepada bulan Zulhijjah yang akan datang, kan kita tidak tahu. Hanya mumpung ada waktu, tingkatkanlah amal ibadah kita pada bulan ini. Nanti setelah beres 10 Zulhijjah, karena kita sudah membiasakan, nantinya lebar meninggalkan. Kita terbiasa, udah biasa beres sholat wajib, sholat sunat, ninggalkan ke lebar. Biasa waktu duha, itu masakin duha, karena lebar ya. Nah kalau sudah terbiasa seperti itu, maka derajat kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mumpung ayakan waktu ayeuna. Kembali kepada masalah kurban, kita harus perlu tahu dulu sejarah kurban itu dari mana. Kita kembali dulu kepada kisah Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam dipaajalah humas syaiton, digelincirkan oleh setan, sehingga Nabi Adam itu badukum libatin, diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi. Nabi Adam diturunkan di Hijaz di India, Siti Hawa diturunkan di Jundah. Jundah itu yang sekarang disebut Jeddah. Itu artinya Jundah itu kan nenek. Jundah itu nenek. Jadi neneknya manusia diturunkan di Jundah yang sekarang di Jeddah. Bertemulah dengan perjalanan sekian tahun Nabi Adam mencari Siti Hawa, bertemulah di sana. Setelah di sana, maka bersatulah Nabi Adam dan Siti Hawa, mulailah mempunyai keturunan. Setelah mempunyai keturunan, maka lahir kembar. Lahir kembar yang kakaknya yang bernama Kabil mempunyai saudara Ikrimah. Terus lahir lagi kembar yaitu namanya Habil punya saudara Yalimah. Kisah ini diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasru alaihim naba abna Adam bil haq. Bacakan oleh kamu, di dalam Al-Quran itu ada ikro, ada ujlu. Kalau ikro bacalah ikro. Tapi kalau ujlu perhatikan, pelajari, ceritakan. Jadi ujlu itu lebih mendalam. Ketika Rasulullah di Gua Hira menerima wahyu pertama, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca oleh kamu Muhammad, cuma dibaca saja. Tapi kalau wajlu itu artinya sudah mulai diperhatikan, dipelajari. Dia asalnya baca Quran kumpul, kalau wajlu terjemahnya baru tafsirkan. Waslu alaihim naba abna Adam bil haq, ceritakan oleh kamu dua anak Nabi Adam bil haq, dengan benar. Kalau kalimat bil haq, ceritakan dengan benar, berarti ada cerita yang tidak benar. Cerita yang tidak benar itu walau alam, saya baca dalam kitab Bible Perjanjian Lama Perjanjian Baru memang ada kisah itu, tapi rekayasanya banyak. Nah, ceritakan oleh kamu id qoroba kurbanan, ketika mereka qoroba mendekatkan diri kurbanan dengan berkurban. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kalimat qoroba, ada kalimat kurbanan. Kalau qoroba dekat, kita dengar sahabat karib gitu kan, sahabat karib, sahabat yang dekat. Kalau kurbanan itu tambah alif dan nun menunjukkan lebih atau superlatif. Contoh kalimat gofaro, ampunan, gufron, ada alif dan nun, itu menunjukkan superlatif, artinya yang lebih memberikan banyak ampunan. Maka kurban juga itu koroba dekat, kurbanan ada alif ditambah nun, artinya kalau koroba dekat, kurbanan lebih dekat kepada Allah. Makin tinggi keimanannya, makin dekat kepada Allah. Contoh yang kita kalau ditakdirkan mampu oleh Allah, lalu kita menyembelih ekor kambing, kita berkurban. Setelah berkurban itu, maka kita lebih dekat kepada Allah. Itu ciri kurban kita berhasil. Jadi jangan begini,
pas waktunya kurban lalu menitipkan hewan kurban ke panitia kayak nitip hewan kurban, nih uangnya untuk pengurusan udah aja selesai. Tara ka masjid ya, ibadah biasa-biasa, pas waktunya kurban baru datang ke sana kurban, di samping yang menyaksikan penyembelihan untuk mengambil jatah kurban. Nah itu kurban itu biasa-biasa nilainya, tapi setelah isi kurban maka keimanan kita makin tinggi, makin meningkat, dan kedekatan kita makin dekat kepada Allah, maka kurban kita itu berhasil. Id ketika Qoroba mendekatkan diri kurban dengan lebih dekat kepada Allah, yaitu kurban. Nah, lalu yang namanya Kabil kan dulu syariat Nabi Adam begitu. Belum ada manusia yang lain, maka dinikahkanlah secara silang kan gitu. Jadi Kabil dinikahkan dengan Yarimah gitu. Kebetulan saudara kembarnya Kabil itu Ikrimah lebih cantik parasnya, tetapi Kabil istilahnya syariatnya harus silang menikah dengan adiknya Habil yaitu Yarimah. Maka setan, yang namanya setan menggoda kepada Nabi Adam, kepada anaknya, sampai kepada kita. Setan itu gak pernah diam, selalu menggoda manusia. Tujuannya apa? Supaya dia mempunyai teman di neraka. Maka digoda lagi, hei Kabil, kamu tidak pantas menikah dengan Yarimah. Cantikan saudara kembar kamu yaitu Ikrimah, mendingan kamu menikah dengan dia. Akhirnya karena terjadi perbentrokan keluarga, lalu mendatangi bapaknya kepada Nabi Adam dan mengadukan permasalahan itu. Lalu datanglah perintah kurban. Kamu bingung tentang masalah ini, terjadi permasalahan, sok silakan dekatkan diri kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk. Maka perintahnya itu perintah kurban. Berhubung Kabil profesinya sebagai petani, kalau Habil profesinya sebagai peternak, maka Kabil itu berprinsip Allah itu tidak makan tidak minum, untuk apa memberikan yang terbaik. Maka udahlah makanan-makanan yang busuk hasil perkebunan mereka dipisahkan sebagai kurban kepada Allah. Tapi kalau prinsipnya Allah yang menciptakan kita sebagai bukti kita syukur kepada Allah, maka saya akan sediakan yang terbaik. Dia memilih kambing yang terbaik, dia kambing terbaik. Maka setelah terjadi kurban, mereka mengurban seperti itu. Fatuqabbala min ahadihima, yang seorang diterima, falam yataqabbala min al-akhir, dan tidak diterima yang lainnya. Kabil tidak diterima oleh Allah, kalau Habil diterima kurbannya, maka timbullah dendam. La'aqtulan nak, kami mesti membunuhmu. Akhirnya dibunuhlah si Habil tadi. Setelah Habil dibunuh karena takut ketahuan oleh bapaknya Nabi Adam, akhirnya Kabil membawa saudara kembarnya yang cantik itu dibawa pergi, meninggalkan tempat itu dan menetap di Yaman. Kata sejarah, maka orang-orang Yaman itulah merupakan anak keturunan dari Kabil. Itu menurut sejarah. Nah, jadi pelaksanaannya kurban. Kenapa misalkan Habil diterima sedangkan Kabil tidak? Karena Habil menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik. Makanya sampai sekarang kan kurban itu harus yang baik. Rumpun, cacat, ompong itu nggak bisa, harus yang terbaik. Tapi Habil tidak diterima karena apa? Menyediakan yang jelek-jelek. Seperti kita mau sedekah misalkan, bah daripada nggak dipakai baju, udah aja kasihkan yang lain. Itu nilainya kurang. Bah kalau dibiarkan itu makanan di kulkas ataupun itu makanan disimpan aja di kulkas, bisi basi, bisi hasum, kasihkan aja ke tetangga, kasihkan ke tetangga, itu tidak ada nilainya.
Kamu antum midubih, kamu istilahnya melihatnya juga sudah nggak suka, melihat juga sudah nggak senang. Kasihkan, itu tidak ada nilainya. Coba ibu, kalau ibu di dompet misalkan ada uang 50.000 yang bagus, masih keras, dan ada uang 50.000 yang lecek, kira-kira mau infak sedekah yang mana dulu yang dikasih? Yang mana? Pasti butuh, pasti lecek gitu kan? Kenapa? Wah dia lecek, kasihkan. Diterima oleh Allah enggak? Diterima tidak? Ya, diterima. Kenapa? Karena itu ada nilai. Nilai mah tetap sakit. Kalau kita pergunakan pun kita berikan yang baik, yang butuh dipergunakan, misalkan oleh kita tetap nilainya ada, cuma ada nilai. Tapi kalau makanan dimakan basi bisa jadi penyakit, kasihkan ke yang lain. Kira-kira istilahnya mau pagi-pagi makan teh sayur kacang dulu, siang etak kene, maghrib etak kene, kira-kira kisah makan etak dulu, kasihkan ke yang lain. Besok ganti mana? Ganti menu. Nah itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena antum menyubi, kita pun melihatnya memicingkan mata. Artinya kita pun sudah tidak senang terhadap itu. Makanya kalau mau berinfak bersedekah, pilih yang bagus dulu. Yang bagus, pakaian ini masih bagus, masih layak pakai ini. Nah ini yang disedekahkan. Daripada misalkan daripada dijadikan gelap, kasihkan ke yang lain. Itu sama dengan menghinakan. Jadi pilihlah yang bagus supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya sejarah itu, kisah itu, kurban itu pertama dilaksanakan oleh orang pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam, dilaksanakan oleh anak-anaknya. Syariat kurban itu terus. Apalagi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ida fil manami ida ada bahuka, aku bermimpi tadi malam aku itu harus menyembelih kamu. Itu ujian yang berat. Nabi Ibrahim sudah usia tua, belum punya anak, belum dikaruniai anak, lalu dikaruniai anak, harus dipisahkan di Bukit Paran, bukit yang gersang. Setelah itu Nabi Ibrahim nengok anaknya Ismail sudah mulai remaja awal, sudah bisa membantu bapaknya mencari kayu bakar. Datang perintah dari Allah supaya disembelih. Coba undur madatar, bagaimana pendapatku? Bapak harus menyembelih kamu. Undur madatar, bagaimana pendapatmu? Tapi ada putra seorang nabi, didikan seorang nabi. Begitu ada perintah seperti itu, Nabi Ibrahim Nabi Ismail apakah menolak? Tidak. If amatu maru'ina, insyaallah laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Insyaallah Bapak akan menemukan saya termasuk orang-orang yang sabar. Karena didikan seorang nabi begitu diberikan ini perintah Allah, maka sabar. Ini perintah Allah. Siti Maryam juga waktu diasingkan, kenapa kau Ibrahim kamu mengasingkan saya di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab, pergi aja. Nanya lagi, kenapa engkau mengasingkan saya di tempat seperti ini? Apakah kamu sudah benci kepada saya? Nabi Ibrahim tidak menjawab, terus saja pergi. Kalimat yang ketiga, apakah ini perintah Allah? Naam, kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Oh, kalau perintah Allah, Allah tidak mungkin menyengsarakan kepada hambanya. Akhirnya kembalilah kembali Siti Hajar dan tinggal di sana dalam keadaan hamil besar di Bukit Paran, bukit yang gersang. Itulah kisah-kisahnya. Jadi semua nabi juga mempunyai ujian dari Allah. Ya, ujian-ujian terberat kepada Nabi Ayub. Kaidah tafsir, kalau di dalam Al-Quran disebutkan namanya, berarti peristiwa itu tidak akan berulang. Contoh, kisah Nabi Ayub, hartanya habis, penyakitnya berat, disebutkan namanya Nabi Ayub, itu disebutkan namanya dan tidak akan terulang. Tapi itu jadi pelajaran bahwa
itulah ujian yang berat gitu kepada hamba Allah Nabi Adam. Tapi kalau di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, maka peristiwa itu akan berulang. Contoh Fir'aun. Siapakah nama asli Fir'aun? Saya temukan dalam kitab Kejadian bahwa menguasai Raja Mesir adalah Al-Walid bin Mushab bin Arayan. Itu namanya Fir'aun menurut versi kitab Perjanjian Lama. Dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada disebutkan itu. Ya, menyadur dari kitab Kejadian. Tapi Fir'aun itu Raja Mesir, tidak disebutkan namanya. Artinya peristiwa itu, kekejaman Fir'aun itu akan berulang selama dunia masih ada. Jadi sebenarnya gini, kalau di dalam Al-Quran disebutkan namanya, maka peristiwa itu tidak berulang. Peristiwa Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya itu tidak akan berulang. Adapun sekarang banyak ibu-ibu yang misalkan ke anaknya membakar, itu mah sudah istilahnya sudah laknatullah, itu dibenci oleh Allah. Tetapi peristiwa ingin menyembelih anaknya itu tidak akan berulang. Terus kesabaran Nabi Ismail pun tidak akan berulang. So kalau sekarang Bapak diperintahkan menyembelih kamu, nah berarti kabur udah. Kalau dulu kan insya Allah pasti saya menjadi orang yang sabar, itu tidak akan berulang. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebutkan namanya, ini kayak tafsir, maka peristiwa itu tidak akan berulang lagi. Cukup pada saat itu. Tapi kalau di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, maka peristiwa itu akan berulang. Itu juga Habil di dalam Al-Quran, silahkan cari, tidak ada nama Habil dan Habil. Dalam Al-Quran tidak ada. Cukup dikatakan dua anak Nabi Adam. Kenapa ada nama Habil dan Habil? Itu kisah Israiliyat, adanya di Bible, kitab Kejadian pasal 4 baru ada di situ. Kenapa? Sebab kisah dua anak Nabi Adam itu akan terulang, di mana ada orang yang berinfak dengan infak yang baik, di mana ada orang yang berinfak daripada terbuang, daripada hasil, daripada dijadikan gelap, infakan itu akan terulang. Peristiwa itu sampai sekarang. Makanya kalau ditakdirkan kita punya rezeki oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, ayat yang tadi dibacakan, Inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan nikmat yang banyak pada kita. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mencoba-coba menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung bagaimanapun. So, hitung nikmat, ngicuk nikmat deh. Berkedip dan ngicuk nikmat. So, kuliah hitung sebarang kali, ngicuk sehari. Hilang nikmat. Hiji, dua, tilu, nikmat akan hilang. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu mencoba-coba menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung nikmat Allah itu. Makanya Allah telah memberikan nikmat yang banyak, pasoli, maka sholatlah kamu. Allah itu tidak menyuruh banyak, sehari 24 jam, sholat sehari 50, sehari semalam paling 50 menit lah, sekali 10. Tidak meminta banyak Allah itu, cuma sisihkan waktu untuk sholat. Ya. Allah meminta untuk zakat kepada kita. Zakat cuma berapa? 2,5%. Punya uang 1 juta, zakatnya 25.000. Beda dengan pajak 4A 750.000. Pajak 4A 750.000. Nah, kalau Allah tidak meminta banyak, 2,5%. Punya uang 1 jutanya, keluarga itu 25.000. Ingin lebih, maka kembalinya sedang 2 juta jadi 50. Jadi tidak minta banyak. Allah meminta kepada waktu, tapi aneh, manusia sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, tapi masih tidak beribadah kepada Allah. Maka kata Allah, fasolli, sholatlah kamu untukku. Fasolli li rabbika, sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah kamu sesuai dengan kemampuan. Kalau seandainya misalkan malam ini atau nanti ada waktu untuk melaksanakan kurban, ya berkurban. Kalau tidak ada rezekinya untuk kurban, menerima daging kurban.
Bagaimana kenapa kalau arisan kurban? Boleh arisan kurban, mengikuti arisan kurban, tapi ibu-ibu minta nomor terakhir semua. Ya. Kalau arisan kurban nomor 1 pelaksanaan kurban, berarti belum mampu kurban karena punya hutang yang lainnya masih bayarin. Ya itu masih bayar. Tapi kalau nomor terakhir berarti sudah mampu kita bayar kurban. Makanya kalau arisan minta nomor terakhir semua, Bu, supaya kita mampu untuk melaksanakan kurban karena kita kumpul. Nomor hiji nomor 2 masih kena banyak hutang kesana. Makanya Idul Adha ini merupakan hari raya terbesar di mana mimpul fajin amik dari berbagai macam negeri orang berkumpul di satu titik, yaitu di sana untuk melaksanakan syariat Nabi Ibrahim yang diperkuat kembali sunnahnya oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam pelaksanaan ibadah haji. Pada tanggal 10 nanti, sekali lagi saya katakan, yang mampu berkurban, yang tidak mampu mudah-mudahan tahun depan ada rezekinya untuk berkurban. Belum mampu tahun depan, mudah-mudahan berikutnya. Sebab Allah itu akan menerima amal seseorang dalam keadaan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah. Tapi kalau kurban misalkan dengan ada embel-embel di belakangnya ingin dapat pujian, maka kurban kita hancur. Hancurlah semua amal apabila di dalam hati kita ada kesombongan, ada riya dan sebagainya. Itu aja dulu gambaran tentang masalah peningkatan akidah menjelang kurban. Sebagaimana tadi saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya tentang masalah kurban ataupun masalah agama. Maka waktu yang ngatur pilih pertarusan. Ke ayam mah pertarusannya. Kumaha? Sok musinun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya mau tanyakan bukan tentang kurban, tapi tentang ini Pak Ustaz, timbangan rambut anak itu kan harus di apa namanya ditimbang ya. Nah itu kan kemarin kalau misalkan hitungannya semampu orang tua itu gimana? Misalkan gini, kalau harga emas itu hari ini 700, kalau misalkan keluarga hanya mampu di 500 1 gramnya, itu seperti apa? Itu mah bukan kurban tapi akikah. Nah itu betul. Nah itu seperti apa gitu? Ya. Kulu gulamun parihanum bi akrifatihi ayusama fisabihi wayah ruku suhu. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka berikan nama pada hari ke-7, lalu dicukur rambutnya dan menyembelih kambing. Kalau seandainya itu akikah, laki-laki 2, perempuan 1, lalu rambutnya cukur dan rambut itu ditimbang seharga emas. Kalau ada rezekinya, kalau tidak ada rezekinya, bersyukur sajalah. Marium misalkan syukuran, alhamdulillah amma binikmati rabbika hadis, dapat rezeki, dapat kenikmatan syukuran. Kalau tidak ada seperti itu, kalaupun tidak ada ya nggak jadi masalah. Berarti semampunya bisa. Ya, tadi rambut itu kan dipotong, lalu ditimbang. Ternyata setelah ditimbang itu ada 1 gram emas. Maka 1 gram emas sekarang harga emas misalkan 700. Maka dari 700 tersebutlah diinfakkan. Mampu tuh, kalau mampu laksanakan seperti, kalau tidak mampu ya kita bersedekah saja, tidak harus itu. Tapi kira aku P3 aku mampu sudah. Gaji 17 Pak. Ya gaji 17 tambah lagi. Kan saya kayak bumi itu Pak. Iya makanya kan perintahnya bayu sama bisabihi wayahul suku, beri nama pada hari ke-7 lalu cukur rambutnya. Kalau akikah di dalam kitab lain, dalam hadis lain bab udhiyah itu kalau mampu. Akikah kalau tidak mampu maksudnya gimana? Gitu. Makanya sesuai kemampuan. Islam itu tidak memberatkan.
Islam itu tidak berat. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama sinun. Mangga di sana. Aku aja tuh. Mangga. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Gini kan Feby itu sering denger ya di ceramah-ceramah, terus didengar-dengar dari yang lain-lain lah gitu. Katanya tuh kalau kurban tuh ya bisa 1 ekor kambing atau iya kalau masalah ya buat seluruh keluarga. Tapi aku teh denger juga dari yang lain-lain nggak bisa katanya ya gitu teh sebenarnya mah nggak ada ininya lah gitu ya, nggak ada yang ininya. Nah ingin lebih kejelasan itu aja sih sebenarnya boleh nggak, katanya boleh 1 kambing itu buat seluruh keluarga lihat bareng-bareng. Ada juga yang bilang yang itu atuh komo cina memboga duit udah we satu gitu. Itu tadi yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, kalau misalnya kan ada katanya yang puasa saum 10 hari Zulhijjah itu ya yang paling bagus. Nah tapi kalau misalnya kita tidak sanggup nih, apakah kalau misalnya kita hanya menjalankan tanggal 8 dan 9 saja ini enggak ya gitu, bisa hajat kita terkabul semua enggak ya atau gimana gitu pencerahannya aja ya. Yang tadi tentang masalah kurban 1 kambing untuk semua, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. 1 kambing untuk keluarga dilaksanakan Rasulullah, bahwa Rasulullah berkurban untuk 1 keluarga, bahkan untuk umatku. Nanti umatku ada yang tidak mampu kambing, aku berkurban untuk umatku. Itu hadisnya sahih. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak misalkan sekarang bapaknya dulu yang kurban. Nanti minggu depan saya atau tahun depan saya. Nah yakin umur kita tahun depan kan belum tahu, maka berkurban kami bisa berkurban. Ada hadis. Terus yang kedua tentang hadis yang tadi, yaitu amal solihan biha, orang yang melaksanakan amal soleh pada 10 awal Zulhijjah. Sebagian ulama ada yang mengartikan sudah saja berpuasa, sebab berpuasa pada saat itu yang namanya puasa kan lebih terjaga dari hal-hal yang lainnya dan meningkatkan amal ibadah. Maka ada juga ulama yang mengajarkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya, sebab tanggal 10 Zulhijjah hari penyembelihan kan, nah sampai tanggal 9 gitu. Ada yang seperti itu. Tetapi konteks hadis itu di sana yang beramal soleh, artinya peningkatan amal, bukan puasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanggal 8 ada juga sebagian ulama yang menganggap bahwa puasa itu tanggal 8. Tanggal 8 itu hari Tarwiyah. Tetapi kalau kita buka di kitab hadis, puasa tanggal 9 itu puasa Arafah. Di mana orang saudara kita sedang melaksanakan wukuf di Arafah, maka kita merasakan lapar hausnya mereka, kita melaksanakan saum di sini pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi 8 itu hari Tarwiyah, Rasulullah tidak mensyariatkan tentang itu. Tanggal 9 yang Rasulullah mensyariatkan. Adapun hadis yang tadi itu hadis kontek-kontek para ulama, yaitu mengajarkan kepada santrinya ya supaya lebih bagus pelaksanaan seperti itu katanya gitu kan. Saya juga baca dari itu. Jadi istilahnya saum 10 hari itu tidak ada, 2 hari pun tidak ada, yang adanya tanggal 9 Juli. Kayak ya maka tulisannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau tanya kalau terkait dengan pemotongan hewan kurban, misalkan kita itu lahiran di bulan yang sama dengan Idul Adha gitu, waktu Idul Adha, bolehkah diniatkannya sebagai kurban dan akikah untuk hewan kurban tersebut? Ya. Yang lahirnya laki-laki perempuan. Kalau perempuan itu kan satu ya Pak, kalau laki-laki 2 gitu ya. Nah kalau yang lahirnya laki-laki gimana Pak, kalau yang perempuan gimana? Ya. Itu ada dibahas juga di kalangan para ulama tentang masalah 1 amalan 2 niat. Ya, 1 amalan 2
dua niat. Misalkan kita setelah beres melaksanakan wudhu lalu kita masuk masjid, niatkan sholat subuh wudhu dan sholat sunat rawatib, itu dua niat tentang amalan, satu amalan dilaksanakan, tapi ada dua niat. Itu pendapat sebagian para mufassirin yang tafsir di dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada dibahas. Ibnu Katsir, Al-Marogi tidak ada, Al-Kasab ada. Jadi boleh saja kita melaksanakan satu amalan dengan dua niat. Jadi artinya pas lahir tanggal 10 Zulhijjah, perempuan kita mau kurban tapi mau akikah, boleh saja dilaksanakan dalam dua niat. Nilai kurbannya ada, tapi nilai ya. Tapi rezekinya lebih, ini ada kayak akikah mampu, misalkan ini mampu, wah ini nama akikah. Besoknya hari tasbih tanggal 11, 12, 13 kurban, beli domba kurban lagi itu lebih bagus. Tapi kalau pas-pasan tapi ingin masyarakat seperti itu, ulama mengatakan boleh satu amalan dua niat. Maka senang-senang. Kalau dulu saya di TVRI itu ngisi materi, ngisi acara yang mau nanya tuh pakai pulsa, pakai telepon. Sekarang Bapak Ibu sudah mampu pakai telepon langsung saja. Maka Kasihan Ustaz. Wah, taruh di pulsa deh yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, teman-teman mesti kasih kesempatan. Iya, aku masih bingung tentang pembagian. Ya. Ada biasa kan sapi itu ada 7 ya. Biasa pembagian untuk diberikan kepada 7. Nah, setiap pembagian itu biasanya ada si yang akan kurban itu meminta ganting gitu ya. Selain dari sepertiganya. Ya. Nah, saya panitia di sana, jadi kadang-kadang suka bingung gitu. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Bahkan ada yang minta cokorna, lidahna, saya lalu final ya. Kadang-kadang jadi sok bingung gitu. Ini masih akan abisnya masih raba-raba gitu seperti itu. Apakah ini diperbolehkan? Minta lidahnya, minta cokorna, bahkan minta gantinya sampai 20 ganting untuk dibagikan ke tetangga-tetangga yang katanya seperti itu. Nah, ini apakah diperbolehkan seperti itu? Itu mungkin ya. Yang kurban itu ada hak 1/3. 1/3 itu tidak bisa memilih daging nahungkul. Ya, itu pilih daging nahungkul. Sampai jadi dipahami situ apa dia gitu. Jadi ngambil dari 1/3 rata, dari keadaan 1/3 itu apakah kebagian misalkan cokorna, lidahna, kebagian dagingnya, namun 1/3 rata. Lamun saya minta ini minta dijelaskan kan Bapak tuh niatnya kurban. Dan kurban itu kan ada hak 1/3, Bapak ngambil 1/3-nya. Mengenai misalkan Bapak milih pingin ini, nanti yang lain dikurbankan yang bagaimana? Sama dengan yang tadi tidak, berarti ya kan Bapak teresepnya dikurbankan, yang diterima. Kan gitu. Maka istilahnya kalau saya sekelas nggak boleh Pak, udah aja 1/3 dari keseluruhan. Gitu. Sebagai panitia, maaf Pak, 1/3 keseluruhan tidak bisa dipilihan. Nanti saya sana misalkan mau dikasih apa? Gitu Pak. Jadi kalau panitia banyak panitia seperti banyak boleh dari kulitnya atau gimana? Ya seperti itu. Ya urusan nanti. Gimana? Jadi cenah paundang. Baik. Sebetulnya ini masih pembahasan yang sangat menarik ya, Bapak. Tapi hapunten pisan ieu waktunya terbatas ya. Nanti kita lanjutkan lagi rapat dinas. Pak Musin, save aja nomor Pak Riza, nanti ditelepon aja. Iya, baik. Bapak Ibu juga mungkin masih banyak yang harus ditanyakan ya. Tapi mungkin waktunya mohon maaf sekali. Nanti Pak Riza mungkin boleh membuka sesi di luar kegiatan kajian musim ya Pak ya.
tidak perlu diminta, saya ada di sini terus. Ngapunten oke. Iya, atau nuhun Pak Mizan. Tepuk tangan untuk Pak Mizan Bapak Ibu luar biasa. Ya, pemirsa. Ya sebelum ditutup ya, kita berdoa dulu kepada Allah, doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Adapun mengenai penasaran yang bertanya tentang masalah gampang bisa di belakang. Waktunya dekat habisnya atau dari dulu. Nah, kita berdoa kepada Allah, doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Khusus kita bersihkan hati kita, kosongkan pikiran kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benarnya yang dari Allah, yang salahnya dari kesalahan lidah saya sendiri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Mizan Nurdin MPDI yang telah menyampaikan tausiahnya yang luar biasa, membuat kita termotivasi untuk menjadi hidup lebih baik lagi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita mampu senantiasa melaksanakan 10 amalan 10 Zulhijjah awal ini, Bapak Ibu, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan kajian muslim hari ini telah kita laksanakan. Marilah kita tutup bersama-sama kegiatan kajian muslim dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku pemandu acara hari ini pamit undur diri dalam kegiatan kajian muslim. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.